Pedoman layanan nasabah prima. Wealth management adalah suatu sistem yang menyeluruh dan terpadu, yang ditujukan untuk melindungi dan memelihara kekayaan, mengakumulasikan dan mengembangkan kekayaan, dan mentransfer kekayaan kepada generasi selanjutnya. Atau dapat juga diartikan, sebagai suatu kemampuan menghubungkan seluruh aspek dari situasi keuangan klien. Sedangkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, mengenal layanan wealth management dengan sebutan layanan nasabah prima. Layanan nasabah prima yang selanjutnya disebut LNP, adalah bagian dari kegiatan usaha bank, dalam menyediakan layanan terkait produk dan atau aktivitas, dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. Inovasi layanan bank, dalam menyediakan produk dan atau aktivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya semakin berkembang, antara lain dengan maraknya pemberian layanan prima kepada nasabah tertentu. Potensi risiko yang berasal dari layanan nasabah prima, terutama menyangkut risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi. Pedoman dalam penyelenggaraan layanan nasabah prima. Dalam rangka mitigasi risiko atas penyelenggaraan layanan nasabah prima tersebut, pihak regulator di Indonesia menerbitkan ketentuan dan peraturan yang mengatur penyelenggaraan layanan nasabah prima. Hal-hal yang diatur, antara lain adalah, 1. Bank yang akan melakukan LNP yang memenuhi kriteria sebagai aktivitas baru, wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2. Bank yang akan melakukan LNP yang memenuhi kriteria sebagai aktivitas baru, diwajibkan sebagai berikut. A. Bagi bank umum konvensional, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, wajib menyampaikan laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru, dan wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru. B. Bagi bank umum syariah, mengacu pada Peraturan OJK mengenai produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu wajib mengajukan permohonan persetujuan penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru, dan wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru. 3. Bank wajib menata usahakan data, dokumen atau warkat terkait aktivitas nasabah prima dalam LNP. 4. Bank yang melakukan LNP, wajib memiliki kebijakan tertulis sebagai acuan. Kebijakan secara tertulis disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Kebijakan tertulis tentang layanan nasabah prima dimaksud, minimal meliputi, 1. Persyaratan nasabah prima. 2. Ruang lingkup produk dan atau aktivitas bank. 3. Cakupan keistimewaan LNP. 4. Nama layanan atau brand name, dan pengelompokan nasabah prima. Dalam melaksanakan LNP, bank menetapkan persyaratan tertentu bagi nasabah yang harus dipenuhi untuk dapat diperlakukan sebagai nasabah prima. Persyaratan nasabah tersebut, minimal mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Rata-rata jumlah minimum dana nasabah yang harus mengendap di bank dalam periode tertentu, termasuk dana yang telah diinvestasikan pada produk yang dipasarkan bank. 2. Nasabah telah melalui prosedur uji tuntas lanjut atau Enhanced Due Diligence atau disingkat EDD. 3. Keanggotaan LNP harus atas dasar pengajuan atau permohonan dari nasabah. Sedangkan ruang lingkup produk dan atau aktivitas bank dalam pelaksanaan LNP adalah, 1. Produk dan atau aktivitas yang dapat ditawarkan yaitu mencakup produk-produk standar perbankan, dan produk-produk non-bank, seperti structure produk dan produk keuangan non-bank seperti reksadana dan bancassurance. 2. Produk dan atau aktivitas yang ditawarkan telah memenuhi ketentuan, dengan kriteria, telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan OJK dan otoritas lain yang terkait, serta telah mendapat surat penegasan atau persetujuan dari OJK. 3. Dalam hal bank melakukan kerjasama dengan perusahaan mitra dalam rangka pemasaran produk-produk non-bank, maka bank perlu memiliki mekanisme kerjasama, untuk memastikan bahwa perusahaan mitra memenuhi syarat menjadi mitra kerja, baik sebelum maupun selama kerjasama dilakukan. 4. Bank telah mempertimbangkan risiko dari produk dan atau aktivitas yang ditawarkan, dengan menghindari potensi risiko yang tidak terbatas, seperti tidak memberikan fasilitas kartu kredit tanpa limit, dan atau produk tanpa jangka waktu. Pemberian keistimewaan dalam LNP harus melalui penetapan bank terlebih dahulu. Penetapan tersebut memuat antara lain, 1. Keistimewaan yang dapat diberikan. 2. Waktu pemberian, jangka waktu tertentu atau sewaktu-waktu atau selama menjadi nasabah.
3. Kriteria yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan keistimewaan, seperti syarat maupun kondisi dan situasi yang dihadapi, profil nasabah prima, pengelompokan nasabah prima dan lain-lain. Contoh keistimewaan layanan yang terkait dengan transaksi keuangan antara lain, 1. Layanan personal dari petugas bank yang menjadi penghubung, relationship manager antara bank dengan nasabah prima tertentu. 2. Layanan antarjemput atau pick-up service. 3. Tarif dan perlakuan istimewa atas beberapa produk treasury, transfer dana, bill paying services, akses ATM, internet banking, safe deposit box, emergency cash, dan kredit atau pembiayaan, termasuk kartu kredit. Sedangkan contoh keistimewaan layanan non-keuangan antara lain, keanggotaan golf, eksekutif lounge dan atau antarjemput bandara. Dalam rangka membedakan layanan prima untuk nasabah prima, dengan nasabah lainnya secara umum, bank harus menetapkan nama tersendiri atau brand name untuk LNP. Selain itu, dalam hal bank melakukan pengelompokan nasabah prima dalam beberapa kelompok, maka untuk masing-masing kelompok, bank menetapkan antara lain, 1. Nama kelompok, 2. Persyaratan nasabah prima, dan 3. Cakupan layanan produk dan atau aktivitas. Dalam hal manajemen risiko penyelenggaraan LNP, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara umum dan juga menerapkan manajemen risiko pada aspek-aspek tertentu. Penerapan manajemen risiko pada aspek-aspek tertentu yaitu, 1. Aspek pendukung keistimewaan layanan, yaitu mencakup SDM, operasional LNP, penawaran produk dan atau aktivitas, dan teknologi informasi. 2. Aspek transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah, yang mencakup penjelasan mengenai spesifikasi LNP, memastikan kejelasan hubungan antara bank dan nasabah prima, memastikan kejelasan kewenangan pelaku transaksi, dan menyampaikan informasi berkala kepada nasabah. Ketentuan sanksi dalam LNP. Bank yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank. Sanksi administratif, berupa, 1. Teguran tertulis. 2. Penurunan tingkat kesehatan bank. 3. Pembekuan kegiatan usaha tertentu. 4. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, dan, atau pemegang saham, dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus, dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK. 5. Pemberhentian pengurus bank. Bank yang melanggar ketentuan yang terkait dengan transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, serta peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Demikianlah pembelajaran terkait pedoman layanan nasabah prima. Terima kasih.